semuanya, selamat datang di Ngomongin Kita. Tempat kita bahas hal sehari-hari yang sering dianggap sepele, tapi ternyata penting juga loh. Benar banget, bareng saya Nur Hayat dan Dina Yanti. Hari ini kita bakal ngomongin satu kebiasaan yang jujur aja kita semua pasti pernah ngelakuin ini, yaitu ngurusin urusan orang. Mulai dari tetangga, teman kampus, sampai artis di TikTok, nggak pernah luput dari komentar kita. Nah, buat bahasan ini kita nggak mau sotoy sendiri nih. Kita udah ngobrol juga sama beberapa orang yang kita temui buat tahu pendapat mereka. Yuk kita dengerin. Nah, jadi teman-teman, kita udah bersama para narasumber kita kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, alangkah baiknya kita kenal dulu nggak sih sama para narasumber kita kali ini? Untuk itu kita mulai dari sebelah kiri deh. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Indra Madani. Saya Valia Faiza. Saya Sapitra Dunggil. Saya Cindy Karin. Saya Fadli. Nah, karena kita udah kenalan bareng narasumber kita, jadi langsung aja kita masuk pada pertanyaan pertama untuk narasumber pertama kita, yaitu Indri. Jadi pertanyaannya tuh, menurut kamu kenapa sih masyarakat kita gampang banget komentar soal hidup orang lain bahkan tanpa diminta? Kalau menurut saya sendiri sih, kayaknya karena kita udah hidup di budaya yang deket banget gitu ya. Jadi kayak orang-orang tuh merasa punya hak dan ingin tahunya tuh kuat banget. Jadi padahal nggak semua orang tuh nyaman loh untuk dikomentarin. Tapi kalau udah budaya mau gimana lagi? Ya juga ya, tapi seharusnya gak dibiasain sih. Tapi mau gimana lagi? Oke, next pertanyaan kedua untuk Fazri. Jadi pernah nggak kamu atau keluarga kamu jadi bahan omongan tetangga? Gimana rasanya dan apa dampaknya ke kehidupan sehari-hari? Jadi kalau itu sih pernah sih, waktu itu kalau nggak salah pas saya sama keluarga saya tuh mau pindahan. Jadi orang-orang di sekitar saya tuh pada nanya-nanya. Mereka tuh nanya alasan apalah kalau misalnya saya pindahan gitu. Terus mereka ada yang sempat ngomong, katanya kayak, oh ini pasti keluarga mereka tuh pindah karena ada masalah lah sama tetangga lain. Terus juga ada yang sempat bilang juga kalau keluarga saya tuh ada hutang makanya pindah, padahal nggak ada yang benar gitu. Nah, jadi saya tuh rasanya kayak malas. Terus ya gitulah. Oh, jadi masyarakat di sekitar lingkungan rumah kamu sebelumnya itu sering berasumsi sendiri ya, tanpa tahu alasan yang jelas mengapa kamu pindah, dan nggak heran lagi sih. Iya betul. Nah, kalau kamu sendiri, Valia, jujur aja, pernah nggak sih ikut-ikutan bahas hidup orang, dan kenapa sih? Jujur aja pernah sih, kayak pas nongkrong gitu, ada teman yang cerita, terus kita semua pada ikut komen. Gak selalu niat buruk, tapi itu tuh kayak cuma jadi bahan hiburan aja. Tapi belakangan ini saya pikir ini sehat gak sih? Kalau bagi saya sehat dan pen-pen aja sih, selagi kita bahasnya yang baik-baik dan gak ngomongin keburukan orang. Oke, next untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk Cindy. Nah, kalau menurut kamu Cindy, apa dampak negatif dari budaya suka ngurusin hidup orang? Banyak. Orang jadi insecure karena ngerasa dia itu dinilai oleh orang lain, dan itu membuat suatu hubungan itu jadi renggang. Padahal mereka dekat, ujung-ujungnya mereka saling menjatuhkan, jadi nggak dekat lagi. Itu sih menurut aku. Nah, kan banyak banget dampak negatif dari budaya suka ngurusin hidup orang ini. Salah satunya itu seperti bikin hubungan retak dan saling bermusuhan. Nah, oke, next kita ke pertanyaan terakhir untuk Gio. Jadi menurut kamu gimana caranya biar kita bisa lebih fokus ke diri sendiri dan gak terlalu ikut campur sama urusan orang lain? Mungkin mulai nanya ke diri sendiri, ini urusan saya nggak sih? Kalau enggak ya stop. Wah, seru banget ya dengerin pandangan mereka. Ternyata kebiasaan kecil kayak komentar hidup orang itu dampaknya bisa besar banget loh. Iya, betul sekali. Dan yang menarik, semuanya sadar kalau kadang mereka juga pernah jadi pelaku. Tapi yang penting kita semua bisa belajar bareng. Nah, intinya, yuk kita mulai dari diri sendiri. Gak semua hal bisa kita komentarin dan gak semua kabar bisa kita sebarin. Kita bisa pilih jadi masyarakat yang lebih suportif, bisa kompetitif, fokus ke perhatikan diri dan kasih ruang buat orang lain jalanin hidupnya dengan tenang.
Baik, terima kasih kepada para narasumber kita yang pada kali ini, dan terima kasih juga pada kalian